Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? saya kan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ijazah Gibran diragukan, pakar pendidikan internasional bongkar fakta sebaliknya. Sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional. Dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tercantum di laman KPU tengah menjadi perdebatan. Setelah pakar telematika Roy Suryo meragukan ijazah anak Jokowi tersebut. Keraguan itu berawal dari data KPU yang mencatat Gibran Rakabuming lulus dari Orchid Park Secondary School, Singapura, yang dianggap setara SMP pada 2022. Lanjut ke UTS InSearch, Sydney, Australia, yang dianggap setara SMA pada 2004 sampai 2008, sebelum meraih gelar S1 di MDIS pada 2010. Di tengah polemik tersebut, seorang pakar pendidikan internasional Ina Liem pun ikut meluruskan informasi yang dianggapnya dapat menyesatkan publik terkait ijazah Gibran Rakabuming tersebut. Sebenarnya saya ogah ikutan komen dalam isu ijazah palsu, karena ini jelas ranah politis. Tapi, ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini, logikanya di mana, dan ini kebetulan ranah saya merasa perlu meluruskan, ujar Ina Liem. Dilansir dari akun TikTok @mechanic_office. Ina Liem lewat unggahan Instagramnya pun membedah sistem pendidikan yang ditempuh oleh Gibran Rakabuming, yang biasanya dikenal sebagai pathway program di luar negeri. Menurutnya, program ini adalah solusi untuk ketidaksetaraan kurikulum antar negara. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia atau negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Jelas, Ina Liem. Ina Liem menjelaskan UTS InSearch. Tempat Gibran Rakabuming belajar adalah salah satu institusi penyelenggara program jalur tersebut. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation, UTS punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menunjuk universitas dalam praktiknya, kata Ina Liem. Menariknya,
jalur ini justru mempercepat siswa untuk masuk ke jenjang universitas. Banyak siswa Indonesia selesai kelas 11, itu langsung berangkat ke InSearch, dan mereka memang bisa diterima, ujarnya. Bahkan, untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus 0 level atau setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS. Lanjutnya. Lebih lanjut, Ina Lim menegaskan bahwa lulusan program foundation, seperti dari InSearch, tidak hanya terbatas untuk masuk ke UTS. Sertifikasinya diakui secara luas, termasuk oleh universitas di negara lain, seperti MDIS, tempat Gibran Rakabuming meraih gelar S1. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain. Bahkan, di luar Australia, misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran, itu juga menerima siswa yang menempuh jalur foundation ini, ujar Ina Lim. Karena itu, Ina Lim menyayangkan keraguan Roy Suryo terhadap riwayat pendidikan Gibran Rakabuming tersebut, sebab informasi mengenai sistem pendidikan ini sangat mudah diakses dan ditawarkan pula di Indonesia melalui UIC College. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran itu nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College, ujar Ina Lim sambil menyertakan bukti-buktinya.